cara cek speaker dengan menggunakan HP ya guys. Simak terus videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Sound Art Blitar. Oke teman-teman, kali ini saya mau bikin tutorial bagaimana cara cek polarity speaker yang benar itu seperti apa, dan kita hanya membutuhkan HP. Intinya kita cuman modal HP kita tanpa menggunakan alat-alat yang canggih atau alat-alat yang profesional. Cuman ini cukup akurasi ya, ini cukup akurat. Nanti di akhir video saya akan buktikan bagaimana sih perbandingan dengan HP dan dengan cek fase yang sebenarnya itu seperti apa. Nanti pokoknya tonton terus sampai video ini selesai supaya teman-teman nggak ketinggalan bagaimana sih tutorialnya yang benar itu. Oke baik teman-teman, sebelumnya tolong yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Kalau perlu nyalakan loncengnya juga supaya teman-teman itu nggak ketinggalan video-video dari kami. Yang pasti kita akan bikin banyak tutorial tentang tema audio mobil ya khususnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang bingung bisa tulis di kolom komentar, atau teman-teman mau dibikinkan tutorial tentang apa, selama itu kita pasti bisa, pasti kita akan bikinkan videonya di sela-sela pekerjaan saya ya tentunya guys. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau bahas dulu tentang polarity speaker atau fase polarity ya. Jadi ini bukan fase frekuensi, ini fase polarity. Jadi speaker itu ada yang namanya kutub positif dan negatif. Jadi fase itu juga dibagi menjadi dua, 0 derajat sama 180 derajat. Jadi, 0 derajat itu biasa kita sebut positif, kalau 180 derajat itu biasa kita sebut negatif. Jadi seperti ini ya. Nah, ini kan kutub negatif, ini positif. Ini kabel terpasang dengan benar, maksudnya negatif ke negatif, positif dan positif. Terus gunanya cek fase itu untuk apa sih sebenarnya? Oke, jadi kalau misalnya kita pasang di mobil, kadang-kadang itu kan nggak ada tandanya, mungkin speakernya tandanya sudah hilang, atau di powernya itu bahkan tandanya juga hilang. Kadang-kadang kalau kita misalnya masih pakai kabel bawaan standar mobil yang warnanya itu sangat beragam, itu kan nggak ada tandanya juga tuh, yang mana positif yang mana negatif. Nah, makanya kita harus cek seperti ini gitu loh. Dan nanti fungsinya untuk apa, kenapa harus kita cek fase gitu loh. Iya emang teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu fasenya asal gitu ya, kita asal pasang-pasang, ya masih bunyi, tetap bunyi, nggak ada yang bermasalah sih. Cuman kalau ada teman-teman speaker itu misalnya banyak 3W, ada 6 speaker, ada salah satu speaker yang fasenya kebalik gitu, itu nanti suaranya nggak akan bisa nyambung. Jadi memang semuanya lah, tapi kalau teman-teman dengerin itu kayak ada yang aneh, jadi nggak ada yang kurang gitu loh ya, paham kan? Jadi kalau misalnya teman-teman apalagi kalau teman-teman misalnya gini, kalau sudah ada RTA gitu ya, nanti dilihat itu kelihatan banget. Jadi kalau ada fase yang kebalik, kenapa nggak nyambung, karena dia kan frekuensinya itu yang dia akan tarik menarik, karena fasenya itu nggak selaras gitu loh. Jadi suaranya jadi aneh. Makanya harus sebelum kita setting itu pastikan fasenya itu nggak ada yang kebalik gitu ya. Oh iya teman-teman, sorry ya, ini karena kita bikinnya video di siang hari, di luar cukup ramai, semoga suara yang di luar itu nggak ganggu banget gitulah ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke fase tadi. Jadi sebelum teman-teman mau setting itu pastikan fase itu benar dulu ya. Jadi kalau misalnya kabelnya kita nggak tahu, nggak apa-apa, kita asal pasang-pasang dulu aja.
Nanti kalau semua sudah kepasang, baru kita cek pakai alat ini yang mau kita bahas ini. Jadi kita cuma modal HP, nanti bisa buat tes itu polaritinya sudah benar belum, min plusnya sudah benar apa belum gitu loh. Jadi pastikan semua itu kita harus bikin benar dulu. Kalau sudah benar baru nanti kita bisa setting ya. Oke teman-teman, misalnya gini, ada pertanyaan, bukannya di prosesor itu ada yang buat balik fase? Ya emang ada, cuma nanti kan fasenya jadi berantakan, dan jadi mending kita benerin di instalasinya. Jadi di prosesor itu murni kanan kiri atas bawah itu semua sama gitu loh. Jadi mending kita benerin di instalasinya ya. Kalau di prosesor ada, kalau misalnya teman-teman nggak pakai prosesor atau nggak bisa setting prosesornya atau gimana gitu, kan nggak tahu juga polaritinya seperti apa ya, seperti ini nanti ceknya ya. Jadi kita cek seperti ini dulu, posisi benar, nanti bacaannya itu seperti apa ya kan. Dan nanti kita tes, kita balik kabelnya ini, kita balik sini, dan nanti kebacaannya seperti apa. Jadi supaya teman-teman itu mudah memahami. Jadi terus yang benar itu nanti harusnya seperti apa, nanti ini cukup sederhana tapi ini cukup akurasi ya. Jadi pokoknya teman-teman simak terus lah, tonton videonya ini sampai selesai. Kalau bisa jangan di skip supaya teman-teman itu nanti bisa memahami dengan baik ya. Baik, yang kita butuhin untuk tes speaker kali ini apa sih? Kenapa sih harus HP 2? Jadi ini jadi gini ya teman-teman, ini prinsipnya itu seperti ini. HP 1 ini buat streaming, nge-track file track yang buat cek fase, dan ini nanti untuk ngeceknya. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya ada HP 1 nggak apa-apa, cuman yang streaming ini teman-teman pakai lain, misalnya pakai laptop gitu, nggak apa-apa. Jadi yang penting kita bisa play. Dan prinsipnya track yang saya masukkan di channel saya itu saya masukkan positif 3 kali, negatif 1 kali. Jadi teman-teman cukup gampang nanti bacanya. Kenapa nggak saya masukkan positif negatif, nanti bingung. Soalnya gini, ini yang mau dipakai untuk cek fase itu sangat sensitif sekali. Jadi misalnya nih teman-teman di luar rame atau ada gangguan suara yang macam-macam gitu, nanti juga kebaca di sini. Jadi nanti bingung. Jadi kalau ini ritmenya 3 kali positif 1 kali negatif, nanti teman-teman menghafalin gampang. Jadi pokoknya cukup mudah, teman-teman ikutin video ini pasti nanti bisa ya. Oke, baik. Jadi ini prinsipnya seperti ini. Ini HP untuk play tracknya ya, untuk memutar tracknya. Ini kita masukin ke power, misalnya ke prosesor atau ke head unit. Ini kebetulan saya nyobanya pakai power rumah ya, power home, dan itu output speakernya. Nanti kita tangkap pakai ini. Jadi pertama itu, jadi kalau misalnya di mobil ini masuk ke head unit ya, nanti audio unit itu kan masuk ke speaker. Dan kalau di mobil supaya lebih enak itu, nanti kalau misalnya pakai prosesor itu cek fasenya satu-satu. Dalam arti gini, misalnya depan pakai 3W, ada 6 speaker, jadi jangan dinyalain bareng. Jadi dimatiin semua, sisain satu, misalnya meterin dulu, meterin kanan, lainnya dimatiin, sisain meterin kanan, kita cek. Nanti kalau sudah benar kita matiin, kita mute, terus kita coba lagi Twitter gitu, satu-satu aja. Nanti kalau biasanya kalau di mobil karena ruangannya juga kecil itu lebih sensitif, jadi kalau misalnya nyala bareng nanti ini alatnya akan bingung nangkap suara yang mana gitu ya. Jadi kurang lebih prinsipnya itu di mobil mau di rumah mau di outdoor itu sebenarnya sama. Jadi yang paling enak itu speakernya dinyalain satu-satu. Oke, jadi sebelum kita buka sini pastikan teman-teman download dulu aplikasinya. Oke. Jadi saya itu pakai audio tool ya teman-teman, karena saya pengguna iPhone. Saya kebetulan pakai audio. Sebenarnya itu aplikasi buat tuning, terutama cek polarity itu banyak. Cuman karena dulu saya sudah terlanjur pakai iPhone, jadi
Saya pakainya ini aplikasi Audio Tool. Oke, coba lihat di App Store. Audio Tool. Oke, itu yang ada sendiri. Nah, ini dia ini aplikasinya. Baik, sedikit saya cerita dulu tentang aplikasi ini. Jadi aplikasi ini tidak hanya untuk cek polarity. Ini sangat kompleks sekali sih sebenarnya ya. Kenapa saya pakai ini? Jadi dulu itu sebelumnya itu saya nggak pakai iPhone. Nah, berhubung saya baca-baca, dapat info dari teman-teman, itu ada pabrikan yang keluarin mic kalibrasi, mic measurement yang bisa buat connect ke HP gitu, dan dia langsung auto kalibrasi, jadi kita nggak perlu kalibrasi, dia sudah auto, dan dia emang benar-benar kerjasama dengan aplikasi tersebut dengan Apple gitu loh. Jadi namanya aplikasi itu kalau di sini kan Audio Tool dari StudioSig Digital, itu Andrew Smith itu ya. Jadi StudioSig Digital itu bikin hardware mic dan softwarenya ini, dan ini pada waktu itu masih kerjasamanya itu dengan Apple, makanya mic yang dikeluarkan itu pasti dengan konektor model Apple, iPad atau iPhone gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya pengguna iPhone, ini cukup kompleks. Jadi di dalam aplikasi ini bisa untuk RTA, bisa cek fase, pokoknya ini sebenarnya menunya banyak banget. Dan ini juga rekomen gitu loh, bisa dipertanggungjawabkan keakurasiannya gitu loh. Emang ini yang produksi itu pabrikan alat setting, jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke cek polarity-nya ya. Jadi ini setelah kita download, oke, ini tampilannya kan seperti ini. Oke, Audio Tool. Nah, ini ada banyak banget kan, ada SPL untuk ngecek SPL meter ya, ngecek dB akustik, ini untuk mengecek RTA nya. Jadi kalau alangkah baiknya kalau misalnya mau pakai RTA itu lebih baik pakai mic measurement ya, jangan pakai mic bawaan HP nya. Tapi kalau cuman buat cek polarity ini udah nggak apa-apa, pakai mic bawaan HP sudah bagus dan sudah bisa. Kalau misalnya teman-teman ada pernah yang punya UMIC 1 mini DSP itu bisa dikonekin sama aplikasi ini. Cuman teman-teman tinggal beli kabel extensionnya, itu kabel Lightning to USB kan, karena UMIC itu kan pakai konektor USB, dan setelah itu teman-teman perlu mengkalibrasinya. Jadi jangan asal colok ya teman-teman, nanti keakurasiannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau mini DSP itu dia bisa, misal kita beli mic itu ada nomor serial numbernya, dan nomor serial itu nanti bisa buat download filenya gitu di situsnya. Jadi kita masuk situsnya, kita download file kalibrasinya, setelah terdownload baru kita pasang di Audio Tool ini. Dan caranya gimana, silahkan teman-teman cari di video saya yang sebelumnya, karena saya sudah pernah upload cara kalibrasi UMIC itu, dan itu cukup mudah sekali sih. Dan kalau teman-teman sudah kalibrasi, hasil pengukurannya itu lebih akurat ya teman-teman, beda kalau kita tanpa kalibrasi. Tapi kalau misalnya teman-teman beli mic yang emang keluaran dari pabrikan aplikasi ini, seperti Audio Control SA4100, kalau enggak StudioSig Digital, itu dia nggak perlu kalibrasi, jadi tinggal colok nanti sudah auto kalibrasi, sudah bagus. Jadi sangat mudah. Jadi kalau teman-teman nggak ingin pusing-pusing gitu, cari aja mic yang benar-benar support buat aplikasi ini. Jadi kita tinggal tancap, sudah bisa dipertanggungjawabkan nanti hasil pengukurannya, karena emang itu yang bikin aplikasi dan micnya itu satu pabrik gitu loh. Oke, setelah kita buka seperti ini, nanti kita pilih menu speaker test ya, terus polarity speaker. Jadi di sini tuh banyak banget menunya. Oke, jadi seperti ini. Ini kebaca positif negatif. Oke, setelah ini sudah,
Oke, kita taruh sini dulu ya teman-teman. Sorry karena ini kameranya nggak ada yang megangin, jadi videonya sedikit goyang-goyang, mohon dimaklumi saja. Oke, setelah itu kita hanya perlu buka YouTube ya, buka YouTube, terus buka channel kita Sound Art Blitar. Nah, nanti di sini sudah saya siapkan cek pasenya, track cek fase ya, seperti ini. Jadi kenapa saya merekomendasikan ini, karena track ini saya masukkan itu sesuai kebutuhan saya supaya mudah dipahami. Jadi seperti ini, saya memasukkan tracknya itu polarity positifnya sebanyak 3 kali, negatifnya sekali. Jadi teman-teman tinggal mengikuti ritmenya itu. Oke, setelah kita buka di sini, kita play aja langsung. Oke, suaranya seperti ini. Kita ngedengin biar gede. Oke, nah ya kan seperti ini, dia keluar suara seperti ini. Oke, bagaimana cara bacanya? Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, misalnya kita deketin ke speaker. Oke, terus sorry ya teman-teman, speakernya. Bentar. Oke, supaya teman-teman nggak bingung, kita deketin. Oke, jadi seperti ini. Kalau di HP streamingnya dia kebaca positif, di HP yang buat cek polarity harus kebaca positif. Kalau di HP-nya negatif, di sini juga harus negatif ya. Jadi coba teman-teman lihat. Jadi cukup mudah. Oke, dan ritmenya itu seperti ini, positif 3 kali, negatif 1 kali. Jadi oke, coba kita dengarkan. Positif 1, 2, 3, negatif. Nah, ya tak. Jadi tek 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 3 kali positif, tek 1 kali negatif. Jadi ini cukup mudah banget. Teman-teman tinggal lihat ini. Kalau teman-teman bingung, tinggal samain aja itu simbol-simbolnya itu. Positif ya harus positif, negatif harus negatif. Dan jika polaritinya kebaca seperti ini, berarti teman-teman secara pemasangan speaker itu sudah benar. Dan misalnya salah itu bagaimana? Oke, jadi misalnya kalau salah itu kebalikannya. Jadi yang di HP streaming itu logonya positif, yang di HP cek polaritinya itu negatif. Pokoknya kebalikannya. Kalau di situ positif, sini negatif. Situ negatif, sini positif. Jadi dan kebalikannya juga ritmenya sama. Misalnya kebalik jadi negatif 3 kali, positif 1 kali. Negatif 3 kali, positif 1 kali. Padahal seharusnya itu positif 3 kali, negatif 1 kali. Jadi kalau kebaca seperti itu berarti teman-teman kabelnya itu kebalik. Jadi tinggal balik aja. Terus lagi gini, misalnya itu di luar lagi rame, banyak gangguan, itu nanti juga kadang-kadang masuk di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung, volumenya itu teman-teman kencengin ya, volumenya teman-teman kencengin. Terus kalau misalnya masih bingung, membacanya susah, kadang-kadang gonta-ganti plus min gitu, tunggu aja yang lama. Nanti pokoknya ditandain aja, diingat-ingat, ritmenya pasti harus 3 kali terus 1 kali, 3 kali positif 1 kali negatif. Kalau dia nanti 3 kali negatif 1 kali positif, itu berarti kebalik. Pokoknya ngelihat dulu yang ini ya, yang ini baru ini. Di situ negatif, satu negatif, situ positif, sini positif. Situ negatif, sini negatif, ya kan? Cukup mudah kan teman-teman? Oke, coba setelah ini saya balik
kabelnya speaker ya teman-teman. Oke, kita pause dulu. Oke, terus salah ini kak, nggak ada yang megangin kamera teman-teman. Oke, kita taruh aja dulu, taruh sini. Kita coba balik. Sebelum balik pastikan matikan dulu powernya ya, jangan sampai kondisinya nyala, nanti takutnya kabelnya konslet gitu, nanti bisa berbahaya buat powernya. Oke, jadi ini kabel negatif, sebelumnya masuk ke konektor negatif, positif masuk ke konektor positif. Oke, sekarang kita balik. Dan apa yang terjadi gitu. Oke, kita nyalain dulu powernya. Oke, ntar saya di sini ya teman-teman, biar ini HP-nya bisa dekat dengan speaker gitu maksudnya. Oke, kita nyalain. Oke, cukup jelas kan ini? Ini kan kebalik ya teman-teman. Jadi kalau di sini positif, di sini negatif, di situ negatif, di sini positif. Coba teman-teman amati, ini kebalik ini. Jadi ritmenya jadi kebalik. Di sini positif 3 kali tak, terus 1 kali negatif tak. Nah di sini kebalik, 3 kali taknya itu negatif, tak tak tak, terus positif, tak tak tak, terus positif ya kan. Berarti tandanya kalau seperti ini polaritinya teman-teman itu kebalik ya kan. Jadi kalau ini teman-teman lihat itu sebenarnya ini kebalik, di situ negatif, sini pasti positif, di situ positif, sini negatif, dan ritmenya itu balikannya. Oke, kayaknya cukup jelas. Yang penting itu bacaannya kebalikannya. Jadi cukup mudah, nanti teman-teman tinggal cari tracknya di channel saya. Setelah itu tinggal download audio-nya. Oke, ini cukup jelas. Sekarang saya balikin lagi, apakah nanti tandanya akan balik. Ini coba sekali lagi diingetin ya teman-teman, situ positif, sini negatif, balikannya ya kan. Oke, saya pause dulu. Oke, kita balikin lagi. Oke, sebelumnya kita matiin powernya. Oke, negatif kita masukkan ke negatif, sekarang positif. Oke, positif, nyalain, kita lihat lagi. Oke, kita cukup dari sini aja lah, kita tutupin. Oke, oke kan udah balik lagi kan, berarti ini benar positif 3 kali teknya, 1 kali tek negatif. Itu berarti posisi speaker polaritinya sudah benar. Cukup mudah kan.
Jadi kalau teman-teman misalnya langsung dicoba dan hasilnya seperti ini, itu berarti sudah benar, udah nggak perlu dibalik. Jadi itu sudah benar, teman-teman tinggal ngafalin atau nandain, berarti jalur itu sudah benar. Setelah itu coba cek speaker lainnya. Pokoknya semua harus dicek ya. Oke. Kalau oke, sekarang ini sudah cukup dipahami ya teman-teman. Oke, sekarang kita mau kasih lihat ke teman-teman alat cek polarity yang sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana kalau kita bandingkan dengan ini. Oke, sebentar. Oke, ini jadi seperti ini, kotor banget, jarang saya pakai soalnya. Jadi ini adalah buat cek polarity. Di sini ada kotor banget ya teman-teman, maaf ya. Ini polarity min atau lampunya warna merah, polarity positif lampunya hijau. Jadi nanti kalau kita tes pakai alat ini dengan track tadi, dia akan nyala hijau 3 kali, merah 1 kali, hijau 3 kali, merah 1 kali. Kalau kebalik nanti akan balikannya, merah 3 kali, hijau 1 kali. Oke, kita cek saja seperti apa nanti perbandingannya dengan oke. Teman-teman perhatikan lampu. Jika dia lampu warna hijau, di sini masih positif. Kalau ini warna merah, di sini negatif. Ya kan? Cukup jelas ya teman-teman. Jadi pada intinya kalau menurut saya itu teman-teman pakai polarity, cek polarity pakai HP itu sudah sangat rekomen dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini sudah saya kasih bukti ke teman-teman kalau kita cek pakai alat yang sebenarnya itu hasilnya juga sama. Jadi kalau teman-teman misalnya bimbang, emang pakai HP bisa bagus? Ya bisa, ini buktinya. Nah, jadi sebenarnya pakai HP ini sudah sangat bagus. Kalau saya malah lebih merekomen pakai HP. Jadi kalau teman-teman belum punya alat ini, nggak perlu beli. Teman-teman tinggal cari tracknya di channel saya. Setelah itu tinggal download aplikasinya. Ya, bahkan aplikasi ini nggak cuman buat cek polarity, dia bisa juga buat RTA. Jadi nanti kapan-kapan kita akan bikinkan videonya cara RTA itu gimana sih. Tapi sebelumnya saya kasih lihat dulu sebentar aja bagaimana sih harusnya. Oke, jadi gini. Oke, kita offin dulu. Dan kalau teman-teman nggak punya filenya buat pink noise, saya juga sediain juga teman-teman ini. Oke, tes pink noise. Oke, oh jelas ya teman-teman. Oke, kita open aja. Oke. Jadi dia filenya itu web, filenya cukup bagus buat RTA. Oke, itu kita pause dulu, kita ini keluarin dulu. Oke, jadi seperti ini micnya. Saya kasih lihat dulu teman-teman ya. Ini adalah micnya, saya pakai Audio Control SA4100. Ini mic sangat rekomen banget karena ini produksi dari pabrikan alat tuning yang sudah namanya sudah tidak diragukan. Audio Control itu istilahnya mbahnya alat setting lah. Oke, coba kita cek.
Oke, jadi seperti ini barangnya itu. Ini dia konektornya sudah konektor buat iPhone. Oke, buat iPad juga bisa. Dan mudahnya kalau kita pakai ini, kita udah nggak perlu kalibrasi. Oke, sebentar teman-teman, kita pasangin dulu. Ini hanya buat ngasih lihat ke teman-teman aja sih, tapi nanti kalau mau dibikinkan video tutorial cara RTA itu gimana, nanti saya bikinkan. Jadi kalau mau RTA itu usahakan jangan pakai mic internal HP. Kalau pakai mic internal HP itu akurasinya itu kurang ya teman-teman. Oke, kita buka. Itu dia langsung auto detect aksesoris ditemukan SA4100. Jadi kita sudah nggak perlu kalibrasi karena dia sudah auto kalibrasi. Oke, kita tutup. Kita tadi kalau buat RTA ini menunya yang akustik, kita pilih RTA. Jadi seperti ini. Oke, sebentar, kita taruh dulu. Seperti apa sih hasilnya? Oke, kita play pink noise nya yang di sini tadi di channel itu ya teman-teman, sound art. Videonya itu namanya test pink noise 60 menit WAV. Jadi ini cukup lama, jadi kalau teman-teman setting nggak nemu-nemu itu pas banget kalau pakai pink noise ini, cukup lama soalnya. Oke, kita nyalakan. Ini pengukurannya mic-nya dan ini hasilnya. Lumayan cukup bagus responnya. Oke, kita pause dulu. Oke, seperti itu. Oke, kita pause dulu. Oke, kita pause dulu supaya jelas. Oke, jadi seperti ini. Nanti bacaan yuk. Oh, kecabut teman-teman. Oke, kita ulangin. Jadi pastikan kalau dia terpasang itu di sini bacaannya mic SA4100 ya di pojokan. Kalau dia nggak connect, dia akan tulisannya itu mic internal. Oke, kita play lagi coba. Kita pause. Oke, kita pause dulu. Seperti ini penampakannya. Ini cukup bagus sih kalau saya bilang speakernya. Dia nggak pakai apa-apa, cuman pakai power, nggak ada preamp, langsung box speaker gitu. Dia responnya cukup bagus. Nah, oke, jadi gini. Untuk mengenai RTA nanti saya bikinkan videonya sendiri aja bagaimana caranya dan harus seperti apa gitu. Kali ini kita balik ke masalah cek fase tadi aja ya. Jadi kayaknya sudah cukup jelas sih kalau kita mencek fase polaritinya seperti ini. Yang penting teman-teman ngafalin ritmenya, 3 kali positif, 1 kali negatif ya. Ini meskipun teman-teman pakai suara gini dia masuk gitu loh, makanya pastikan harus sunyi. Dalam arti suara nanti kalau tes speaker itu jangan ada suara lainnya yang masuk. Kalau pas kondisi rame mendingan speakernya itu kencengin, dan teman-teman harus bisa membedakan itu suara yang dari speaker atau suara gangguan luar gitu loh. Oke teman-teman, kayaknya sudah cukup jelas penjelasan saya. Jika teman-teman masih ada yang kurang paham bisa tulis di kolom komentar saja. Jika teman-teman ingin dibikinkan tutorial apa selama itu tentang audio dan kita bisa menjawab, pasti kita akan bikinkan
di sela-sela kesibukan kita ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, tolong di subscribe, tekan loncengnya juga. Semoga kita bisa terus berkaya dan teman-teman nggak ketinggalan dari video-video dari kita. Semoga video kita juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan perlu garis bawahi ya teman-teman, jadi teori yang saya lakukan ini belum tentu benar. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan saya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya cara sendiri atau punya teori sendiri, nggak masalah, karena kita itu sama-sama belajar. Jadi saya nggak ada bermaksud untuk menggurui, saya juga masih belajar. Kalau teman-teman ada yang nggak sependapat, ya saya mohon maaf. Silakan teman-teman gunakan tutorial ini jika teman-teman merasa ini ini berguna. Tapi kalau teman-teman merasa ini nggak berguna, ya nggak apa-apa. Untuk sementara seperti itu dulu saya akhiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.